100% alami dan memang madu murni asli gitu ya, tanpa pemanis buatan seperti itu. Nah, lalu ada contoh yang ketiga juga. Ini saya coba tampilkan iklan rokok ya. Ini iklan rokok. Ya, dari iklan rokok ini mereka kan menampilkan objek-objek visual. Di sini misalnya ada objek laki-laki berotot maskulin yang sedang melakukan aktivitas olahraga, ya kan? Nah, padahal sebenarnya kalau mau dilihat si aktivitas olahraga atau laki-laki maskulin ini itu tidak ada hubungannya dengan produk rokok gitu. Tapi ketika kita coba telaah lagi, oh ternyata produk rokok ini ingin menampilkan kesan yang berani dan maskulin gitu. Jadi berani dan maskulin ini yang ingin mereka tempatkan di benak konsumen agar konsumen tahu, oh ketika konsumen membeli produk kok ini, mereka akan terlihat seperti orang yang maskulin dan berani. Nah, itu beberapa pesan yang coba distrategikan oleh produk ini atau brand ini ya dalam membangun si branding mereka itu sendiri, itu ya maskulin dan berani seperti itu kan. Nah, ini salah satu penggunaan asosiasi kata gitu. Jadi dalam membangun makna itu kita mencoba mengasosiasikan kata itu dengan objek visual yang ingin kita tampilkan nanti. Jadi misalnya kita mencoba mind mapping, kita coba memetakan dari asosiasi kata yang sesuai dengan nilai brand kita. Jadi misalnya di sini kita ingin menampilkan kata premium gitu atau kesan premium. Nah, kita coba melihat turunan-turunan dari premium ini apa gitu. Jadi misalnya di sini ada sifatnya eksklusif atau istimewa. Lalu dari eksklusif dan istimewa ini ada beberapa lagi, yaitu misalnya kalau di istimewa itu hanya untuk orang tertentu gitu kan. Nah, begitu juga di bagian kanan ada berkualitas dan mahal. Nah, lalu dari berkualitas dan mahal ini, nah ada asosiasi kata atau asosiasi kalimat yang kita dapatkan, yaitu ya kalau berkualitas ya pasti bahannya sulit didapatkan, seperti itu kan. Lalu kalau dari kata mahal pasti bernilai tinggi, ya kan. Nah apa yang menjadi asosiasi kata dari bernilai tinggi dan bahan yang sulit didapatkan, yaitu adalah emas. Karena emas memiliki sifat seperti itu kan, memiliki sifat yang bernilai tinggi, lalu bahannya sulit didapatkan, ya kan. Nah, dari asosiasi kata ini saya bisa mencontohkan dari beberapa logo yang ada di dunia ya. Ini misalnya dari logo Versace atau logo Porsche, Lamborghini, dan Rolex. Nah, ini terlihat ada beberapa kesamaan dari 4 logo ini gitu. Mereka menggunakan warna gold, warna emas. Ya, karena apa? Karena mereka itu ingin menampilkan kesan itu tadi, kesan premium. Ya kan, kesan premium yang ini atau kesan berkualitas, lalu eksklusif, ya kan. Nah, dengan kesan itu, makanya mereka menggunakan warna emas di logo-logo mereka. Misalnya kan di Rolex, untuk logo si crown-nya, itu mereka menggunakan warna emas. Di Lamborghini juga mereka menggunakan warna emas, ya kan. Nah, ini adalah salah satu cara dalam mereka membangun kesan yang sesuai dengan strategi branding mereka. Nah, ini juga salah satu contohnya. Ini salah satu iklan rokok juga, iklan rokok dari Sampurna. Nah, ini kan produknya adalah Jisamsu, dan mereka ingin mengeluarkan produk Jisamsu yang premium, yang harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih baik, ya kan, dibandingkan produk Jisamsu
yang kretek gitu kan. Nah, di sini mereka selain memperkuat konteks dengan menampilkan kata super premium, mereka juga menampilkan beberapa elemen atau objek visual yang dibalut dengan warna emas. Jadi misalnya di bagian kanan ini si bagian ini warnanya emas gitu. Ini adalah salah satu cara dalam mereka ingin memperkuat konteks bahwa produk mereka ini memang benar-benar premium dan berkualitas tinggi, seperti itu. Nah, itu salah satu ini adalah salah satu cara dalam brand-brand besar itu dalam memainkan pesan yang ingin ditampilkan, ya kan. Padahal di sini mereka tidak menampilkan produk mereka langsung gitu, dan mereka tidak menampilkan kata-kata dengan harga lebih tinggi, kualitas lebih bagus, tapi mereka hanya menampilkan objek visual, bentuk visual yang berwarna emas ini sudah bisa mengartikan bahwa mereka ingin produk mereka itu terlihat premium gitu dan berkualitas tinggi. Lalu kita juga bisa memanfaatkan metafora. Metafora itu pengandai-andaian. Jadi misalnya dalam metafora itu ada yang namanya tangible dan intangible. Nah, tangible sendiri itu bisa diartikan adalah suatu hal yang nyata. Sedangkan intangible sendiri adalah suatu hal yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi kalau tangible secara kasat mata dapat dilihat langsung, kalau intangible itu adalah satu hal yang tak kasat mata gitu. Jadi yang bisa kita artikan di balik itu. Jadi misalnya ketika menampilkan suatu objek, ternyata maknanya berbeda. Nah, itu adalah intangible dari si objek itu sendiri. Nah, misalnya di sini saya mencontohkan juga ada beberapa alat marketing dari beberapa brand besar ya, misalnya dari Nivea, di sini ada IKEA dan Apple. Nah, di sebelah kiri di produk Nivea ini mereka hanya menampilkan produk mereka yang mana yaitu produk krim, lalu hanya diberi logo Nivea, lalu dituliskan night, malam, ya kan. Tapi ketika kita lihat lebih jauh lagi, ternyata di produk ini di gambar ini, di alat marketing ini, mereka memposisikan si produk ini seolah-olah agar terlihat seperti bulan sabit. Nah, yang mana bulan sabit itu asosiasinya adalah ke malam, ya kan. Jadi tanpa memberikan teks tertentu, kita sudah bisa langsung paham bahwa produk Nivea yang coba dipasarkan oleh Nivea ini ya adalah krim malam gitu, dengan diperkuat konteks ada tulisan night, ya kan. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini adalah produk krim malam dari Nivea. Nah, lalu ada yang di tengah ini poster dari IKEA gitu. Jadi bisa kita lihat di sini kan ada botol pil ya, botol obat yang di mana di situ ada tulisannya sleep. Berarti kita bisa mengetahui bahwa botol obat ini adalah botol obat untuk tidur gitu. Tapi yang coba kita lihat lebih jauh lagi, ternyata obat yang berceceran ini bukan obat, itu adalah bantal gitu. Jadi di sini si IKEA ini mencoba membangun pesan bahwa kalau kalian ingin mencoba tidur lebih baik, ya bukan menggunakan obat, coba gunakan dulu si produk kita ini, produk bantal kita ini. Atau mungkin mereka ingin memberikan pesan bahwa ketika kita menggunakan produk bantal mereka ini, kita seperti
tertidur pulas seperti menggunakan obat tidur gitu ya, seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir yang di paling kanan itu kita bisa melihat di situ ada beberapa objek orang yang sedang berdansa kan, sedang berdansa. Tapi kalau kita lihat lagi, oh ternyata orang-orang ini berdansa di siluet si AirPods ya, dari Apple itu sendiri. Nah, di sini mereka ingin membangun makna bahwa si produk AirPods ini adalah produk yang berkualitas tinggi sehingga cocok untuk dijadikan orang-orang jika ingin mendengarkan audio yang berkualitas tinggi sambil mereka ingin berdansa seperti itu kan. Jadi dari penempatan objek visual seperti ini kita bisa menguatkan konteks pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, itu adalah cara dalam mengasosiasikan kata, objek visual dan makna yang ingin kita sampaikan. Lalu penggunaan metafora tadi kan, jadi misalnya dari yang tangible, yang kasat mata, lalu intangible, yang tak kasat mata, yang makna di balik itunya, di balik objek yang ingin kita tampilkan, seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah tahu bagaimana cara menstrategikan visual branding yang tepat atau yang baik sesuai dengan brand atau sesuai dengan produk kita, nilai-nilai kita, karakter kita. Nah, jangan lupa kita juga harus menetapkan KPI, harus mengevaluasi terhadap proses branding kita, terhadap proses visual branding kita. Nah, ada banyak KPI yang bisa kita tentukan. Nah, di sini yang bisa saya contohkan ada beberapa daftar. Yang pertama ada brand recognition. Nah, brand recognition itu adalah di mana KPI di mana si brand ini dapat dikenali, seperti itu. Lalu ada brand engagement, bagaimana si brand ini dapat engage dapat berinteraksi dengan si konsumen atau audiens. Lalu brand perception ini bagaimana persepsi yang dibangun oleh brand kita. Nah, ini beberapa KPI yang bisa kita tentukan untuk proses-proses branding kita, proses-proses visual branding kita. Nah, dan lain sebagainya, masih banyak beberapa KPI yang teman-teman atau Bapak Ibu bisa temukan lagi lebih banyak. Nah, di sini saya mencontohkan salah satu KPI yaitu brand recognition. Ya, brand recognition ini yang saya coba jelaskan tadi yaitu salah satu indikator di mana untuk mengenali, di mana untuk mengukur sejauh mana si audiens itu mengenali elemen visual kita atau elemen visual branding kita itu sendiri. Nah, itu misalnya dengan mengevaluasi menggunakan indikator ini, teman-teman atau Bapak Ibu bisa melakukan survei terhadap konsumen, terhadap audiens, terhadap masyarakat umum dengan menanyakan beberapa poin-poin pertanyaan yang berkaitan dengan brand recognition ini atau pengenalan brand ini. Jadi misalnya dari di sini saya contohkan ada beberapa pertanyaan yang di sebelah kanan. Apakah Anda mengenali logo atau merek ini gitu. Jadi kita coba menanyai ke konsumen atau ke audiens atau ke masyarakat, apakah mereka mengenali logo kita ini, logo atau merek yang kita sudah bangun gitu. Nah, misalnya kalau dari jawaban yang kita dapatkan dari 100 orang yang kita coba survei atau mungkin 20 orang dari yang kita coba survei dan 15 orangnya itu merasa mereka mengenali brand kita atau logo kita, berarti proses visual branding kita sudah tepat ya kan, karena mayoritas dari orang yang
atau audiens yang kita coba survei itu, nah, mereka mengenali logo kita atau merek kita ini. Nah, lalu ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut kan. Misalnya di sini saya contohkan adalah kesan apa yang mereka dapatkan ketika melihat logo ini, gitu kan. Lalu apakah warna yang ditampilkan si logo ini atau brand ini itu sudah memberikan kesan yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya ketika kita ingin menampilkan kesan premium, ya kita coba menanyakan itu ke audiens dengan proses survei tadi ya. Apakah si warna yang kita tampilkan ini sudah memberikan kesan premium, ya kan? Lalu kita juga bisa menanyakan mengenai misalnya apakah si merek ini atau logo ini sudah mencerminkan produk atau jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Jadi dari proses survei ini kita coba menelaah, kita coba mendalami. Ketika hasilnya kita mendapatkan bahwa mayoritas jawabannya mereka telah mengenali logo kita atau merek kita, berarti proses visual branding kita ini sudah berjalan di jalan yang tepat, gitu kan, seperti itu. Tapi ketika kita mencoba mengevaluasi proses visual branding kita dengan indikator-indikator yang ada, lalu didapatkan hasil bahwa bahwa brand kita ini ternyata belum sesuai dengan apa yang ingin kita persepsikan, ya berarti kita harus mengevaluasi lagi. Kita coba harus melihat lagi dari misalnya dari nilai yang ingin kita sampaikan gitu, atau nilai yang ingin didapatkan oleh konsumen tadi, ya kan? Apakah sudah ketemu nilai yang kita coba sampaikan dengan nilai yang ingin didapatkan konsumen? Apakah sudah ketemu atau belum, ya kan? Lalu dari situ kita coba memvisualkan si brand kita ini, ya kan, melalui logo, melalui warna, melalui gambar, melalui tulisan, ya kan. Nah, itu adalah cara membangun kesan yang ingin kita tampilkan tadi, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan di sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis tadi. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ben ya sudah menyampaikan materinya, dan materinya lengkap banget ya Bapak Ibu ya semuanya. Maka tadi mengenai sosial medianya atau videonya itu kan penting. Nah, tapi dari semua aspek itu sebenarnya untuk UMKM yang sifatnya itu baru merintis, itu tuh sebenarnya mana Mas Ben lebih dahulu harus kita perhatikan tuh yang mana gitu sebagai owner. Mungkin kayaknya kita kan perlu bikin logo dulu nih, logo yang udah bagus gitu kan misalnya, atau kayaknya kita maintenance dulu Instagram kita atau videonya atau gimana. Silakan Mas Ben mungkin boleh jawab dulu. Oke, kalau kita bisa persepsikan kita sebagai UMKM yang baru merintis ya, jadi mungkin kita memiliki dana yang terbatas gitu dalam membuat strategi atau membuat proses dalam branding gitu. Jadi ya memang kalau yang sangat berpengaruh itu dari beberapa elemen-elemen visual yang harus ditampilkan di visual branding, ya ada 4 tadi yang saya sudah coba jelaskan tadi kan di materi yang tadi itu, bahwa yang pertama yang logo ya. Jadi logo itu sangat penting karena kenapa? Jadi dari situ konsumen atau audiens itu bisa langsung mengetahui bisnis kita ini seperti apa gitu. Jadi misalnya kita mencoba menampilkan logo yang menampilkan ilustrasi makanan, berarti kita adalah usaha atau bisnis atau brand yang memang menjual produk makanan, seperti itu kan. Atau mungkin kita ingin menampilkan logo itu logo yang luxury gitu. Nah, itu kita ingin mempersepsikan bahwa produk yang kita jual ini adalah produk yang lumayan mahal dan berkualitas tinggi. Itu salah satu
tujuan atau contoh atau manfaat ketika kita membangun logo yang tepat seperti itu. Nah, jadi di balik itu ada beberapa elemen visual tadi yang sudah saya jelaskan juga. Ada warna, ada tipografi, ada gambar. Nah, itu merupakan elemen-elemen pendukung yang bisa memperkuat konteks visual branding kita. Jadi ketika di logo itu sudah termuat beberapa elemen visual tadi, jadi misalnya dari logo itu sudah ada warna, sudah ada gambar, sudah ada teksnya. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk menerapkannya itu di beberapa alat marketing kita, misalnya kita ingin menerapkannya di poster atau di flyer atau di menu, ya kan, di desain menu kita, itu kita harus menempatkan warna yang sama gitu dengan warna yang ada di logo kita agar terlihat konsisten gitu. Jadi orang tidak akan bingung ketika melihat logonya warna merah, tapi ketika melihat si packagingnya ternyata warna biru gitu. Itu kan agak membingungkan si konsumen atau audiens dalam melihat brand atau produk kita. Seperti itu. Oke Mas, berarti memang semuanya itu saling berhubungan ya Mas. Jadi memang harus tidak cuma satu yang diperhatikan, tapi memang harusnya ngikut gitu untuk yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Mas Zain. Mungkin kita masuk ke kolom chat ya Mas ya. Yang pertama ada dari Kak Floris Banjar. Ini mau bertanya misalnya visual ya agak. Misalnya visual branding kita menggunakan AI, apakah diperbolehkan ya Mas ya? Atau akan menurunkan value dari brand kita sendiri? Silakan Mas Zain. Oke, memang kalau bicara soal AI ya itu ada pro kontranya ya. Kalau kita bisa lihat misalnya di media sosial atau di masyarakat secara luas, ya memang penggunaan AI ini ada pro kontranya gitu. Jadi kalau dari saya pribadi untuk penggunaan AI ke produk kita yang mungkin usaha atau bisnis kita itu masih dalam tahap merintis ya. Karena tahap merintis ini kita melihat kita sangat sulit dalam menempatkan budget gitu, apalagi budget dalam branding atau marketing gitu kan. Jadi karena memang kita harus membutuhkan keahlian khusus dalam membangun visual itu tadi kan, misalnya teman-teman yang masih merintis UMKM harus meng-hire desainer gitu kan, atau meng-hire ilustrator. Nah itu agak kesulitan di teman-teman yang masih merintis gitu. Jadi penggunaan AI sendiri itu menurut saya sangat membantu sih sebenarnya bagi UMKM yang masih merintis. Tapi ketika konteksnya perusahaan kita sudah mulai berkembang dan perusahaan kita, brand kita itu sudah mulai bisa menempatkan budget untuk branding, ya menurut saya agak kurang etis ketika kita melakukan proses visual branding itu menggunakan AI sendiri gitu, karena dalam masyarakat masih ada kontranya ya. Jadi kita juga kan harus melihat konsumen itu sendiri kan, karena mungkin ada salah satu konsumen kita yang kontra dengan AI gitu. Jadi takutnya ketika kita menggunakan AI sebagai tools dalam membuat objek visual kita, yaitu menurunkan kepercayaan si konsumen itu sendiri kan. Gitu, seperti itu Mbak. Oke, jadi lebih bijak aja gitu ya Mas ya, kalau memang ternyata mungkin kita lagi merintis sih, mungkin dananya agak ditekan gitu kan ya untuk promosi, mungkin bisa pakai AI dulu, tapi kalau memang bisnis kita lebih berkembang, alangkah lebih baiknya kita hire yang lebih profesional gitu ya Mas ya. Oke, kita lanjut Mas. Ada Kak Regina, perkenalkan atas nama Kak Regina, ini dari Garut, produsen sandal kulit asli Garut. Nah, pertanyaan Kak Regina ini, bagaimana cara atau tips yang tepat untuk memilih warna untuk brand kita? Silakan Mas Zain. Oke, kalau bicara soal warna sebenarnya sudah ada beberapa penelitian terkait warna itu sendiri. Jadi secara psikologis warna itu memang dapat mempengaruhi kita sebagai konsumen gitu. Jadi kayak misalnya
kita mempersepsikan warna tertentu, misalnya warna merah itu identik dengan makna yang fun, yang berani, ya kan? Karena memang secara visual yang bisa kita dapatkan di alam, bahwa warna merah itu kebanyakan menampilkan warna-warna yang ingin mencolok gitu. Misalnya api, kan itu kan api warna merah karena ingin ingin terlihat mencolok gitu kan ya. Jadi ketika kita menggunakan warna-warna yang mencolok seperti itu, ya kita harus coba lihat dulu karakter brand kita, apakah kita ingin menggunakan warna-warna yang mencolok seperti itu kan. Jadi kita coba harus menentukan dulu yang tadi brand persona kita. Misalnya ketika kita ingin menampilkan brand persona sebagai brand yang luxury, tapi kita menggunakan warna-warna yang di masyarakat itu dikatakan warna-warna norak ya, misalnya seperti ungu, ya itu kan agak bertolak belakang dengan persona kita yang kita ingin bangun, bahwa brand kita itu brand mahal, brand luxury, brand premium gitu. Ya itu salah satu cara dalam kita memilih warna. Nah, untuk warna sendiri, persepsi warna sendiri itu sudah banyak terbangun ya. Misalnya ketika kita menggunakan warna pink, ya warna pink itu kan identik dengan feminin gitu. Ketika warna hitam itu identik dengan maskulin, atau warna kuning itu warna kuning identik dengan warna makanan gitu. Nah, atau warna yang menyenangkan gitu kan. Nah, itu makanya beberapa produk mainan itu menggunakan warna-warna kuning seperti itu, atau produk-produk yang berhubungan dengan anak-anak biasanya menggunakan warna kuning atau warna merah. Ya, seperti itu untuk kita bagaimana dalam menentukan warna yang sesuai dengan brand kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Ren. Mungkin buat Kak Regina tadi ya, mungkin boleh kalau misalnya usahanya itu soal sepatu atau sandal kulit, mungkin lebih ke warna bumi gitu kalau bahasa zaman anak sekarang. Jadi bisa coba cari tahu warna bumi gitu kan, nanti dia lebih klop gitu sama warna sandal kulitnya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Selvia sebagai pertanyaan terakhir ya Mas Ren, karena waktu kita terbatas. Tapi mungkin Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang bertanya dan agak waktunya karena udah terbatas, mungkin boleh chat aja di Bitme gitu, dan nanti dikonsultasi langsung sama teman-teman di Bitme, boleh juga kayak gitu. Nah, oke, kita masuk pertanyaan dari Kak Selvia. Kak Selvia ingin bertanya untuk bagaimana strategi branding supaya usaha kecil bisa bersaing dengan brand besar. Apa langkah pertama yang harus dilakukan kalau modal promosinya terbatas, Mas? Dan juga bagaimana cara mengukur apakah branding kita sudah berhasil menarik pembeli? Ada 3 pertanyaan, Mas. Silahkan, Mas. Oke, mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan yang paling terakhir ya. Kalau untuk mengukur apakah proses branding kita sudah sesuai dan sudah menarik pembeli, ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya di materi, bahwa kita harus harus menetapkan kita, ya kan. Nah, jadi mungkin Mbak Selvia tadi mungkin bisa ketika coba memproses visual brandingnya itu ya harus mengevaluasi si brandnya itu sendiri. Nah, ada yang namanya tadi brand equity. Brand equity itu salah satu indikator, yaitu di mana si nilai brand itu apa gitu. Nah, dalam indikator brand equity itu ketika teman-teman ingin mengevaluasi, teman-teman bisa langsung melihat ketika brand ini sudah banyak digunakan oleh konsumen, atau ketika teman-teman menampilkan produk teman-teman dan ternyata produk ini dalam survei yang teman-teman lakukan menjadi top of mind, ya kan. Jadi misalnya dari beberapa produk yang ada di pasaran, produk teman-teman itu menjadi top of mind. Ya, kalau saya bisa sampaikan, ya bisa saya contohkan misalnya yang sekarang itu kalau ada di produk
mie instan yaitu Indomie gitu, misalnya seperti itu ya. Itu kan beberapa contoh yang sudah ada di perusahaan besar, dan itu mereka melakukan proses branding yang memang cukup lama ya. Itu dampak jangka panjang mereka gitu menjadi produk yang top of mind di masyarakat gitu. Tapi ya untuk mengukur itu ya kita harus mengevaluasi. Cara mengevaluasinya tadi yaitu dengan menetapkan KPI, lalu ya kita coba tanyakan ke konsumen, ke audiens, apakah si produk ini menarik minat mereka dalam membeli gitu. Nah, lalu pertanyaan yang tadi yaitu usaha kecil bisa bersaing dengan brand besar. Nah, untuk strategi brandingnya sebenarnya memang ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ya kan, dengan modal promosi gitu. Jadi memang kalau bisa dilihat proses branding itu berkaitan dengan budgeting. Jadi semakin besar perusahaannya, semakin banyak budgetnya, ya semakin leluasa si perusahaan itu dalam membranding, ya kan. Mereka makin jor-joran gitu. Ya memang ironinya memang kita sebagai UMKM yang masih merintis atau yang usaha kecil itu agak susah bersaing dengan brand besar. Ya tapi memang karena ini untungnya kita sekarang ada di zaman digitalisasi ya. Jadi di digital itu kita bisa memanfaatkan banyak tools atau banyak media yang bisa kita manfaatkan melalui digital gitu. Nah ini bisa jadi salah satu cara kita dalam bersaing dengan perusahaan besar, karena dalam proses digital sendiri, branding secara digital sendiri itu ya tidak memakan banyak biaya gitu kan. Kita hanya memerlukan teknis-teknis tertentu gitu, dengan kita mengetahui bagaimana kita membranding produk kita di digital gitu kan. Itu bisa jadi salah satu cara ya kalau kita untuk bersaing dengan perusahaan besar. Karena kalau kita mau bersaing dengan perusahaan besar melalui branding mereka dari sisi grafis, misalnya dari periklanan yang ada di billboard kita itu, atau dari penempatan produk di pasar yang kita sudah kalah duluan gitu. Jadi untungnya ada bantuan digital itu di zaman sekarang. Jadi kita bisa bersaing melalui digital. Seperti itu. Oke, mantap banget Mas Zain untuk jawabannya. Semoga Kak Sylvia tadi sudah menjawab ya 3 pertanyaan dari Kak Sylvia sudah terjawab. Nah, kalau memang ternyata Kak Sylvia masih ada bingung atau gimana, boleh banget sih nanti konsultasi langsung di WhatsApp-nya Meet.me ya Kak ya. Atau mungkin bisa juga ke website-nya Meet.me, karena Meet.me itu di website-nya itu ada AI yang bisa bantu konsultasi Bapak Ibu semuanya juga gitu. Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara nih Mas Zain dan juga Bapak Ibu semuanya, tadi pertanyaan dari Kak Sylvia itu menjadi pertanyaan penutup untuk kegiatan kita webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya sampaikan juga kepada Mas Zain untuk terima kasih ya karena sudah sampai dengan